Guys, betul ke ni guys? Presiden Prabowo telah dinobatkan sebagai tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia guys pada tahun 2025. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia 2025 urutan atas. Prabowo menduduki posisi peringkat 18 dari 500 tokoh. Wah, tahniah Bapak Prabowo menduduki tangga ke-18 dari 500 tokoh Muslim. Wah. Penobatan Prabowo sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia 2025 urutan atas dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims 2025. Prabowo berada di peringkat 18 di atas sejumlah tokoh penting dunia lainnya, seperti Presiden Republik Arab Mesir yaitu Abdul Fattah Said Hussein Khalil Al-Sisi. Publikasi tersebut menyebut besarnya kemenangan yang diraih Prabowo dalam kontestasi pemilu 2024 ini menjadi daya tarik tersendiri. Prabowo dinilai masyarakat Indonesia akan mampu membawa Indonesia semakin maju dan sejahtera, terlebih di kancah internasional. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara, termasuk memfokuskan perhatiannya terhadap sesama saudara Muslim di negara lainnya, terutama di Palestina. Pada Januari 2024, Prabowo mengirim kapal rumah sakit TNI KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 untuk mengantarkan bantuan 240 ton logistik di jalur Gaza, bantuan uang pribadi senilai 5 miliar rupiah untuk Palestina, hingga pemberian beasiswa pendidikan kepada 22 mahasiswa Palestina untuk kuliah di Universitas Pertahanan. Bahkan, dalam forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2024 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 2 Juni di Singapura, Prabowo juga tegas menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan damai ke medan perang korban Gaza. Sebagai Presiden RI ke-8 nantinya, Prabowo disinyalir juga akan menghadapi tantangan untuk menyatukan bangsa yang beragam berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia 2025 urutan atas. Prabowo Subianto menduduki posisi peringkat ke-18 dari 500 tokoh. Mantap guys. Dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Prabowo berada di peringkat 18 di atas sejumlah tokoh penting dunia lainnya seperti Presiden Republik Arab Mesir Abdul Fattah Said Hussein Khalil Al-Sisi yang berada di peringkat ke-20. Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? I'm sorry I have to say this because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Pak Prabowo tegas. The Muslim countries realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Dia tak takut nak tegur mana-mana negara pun. Dia terus saja, dia terus cakap saja ya, dia tidak takut guys. Once again I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality and let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketika beliau berucap di PBB guys ya, dan ramai orang bangun memberikan tepukan yang gemuruh untuk Bapak Prabowo ya. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much.
Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Trump menjemput Bapak Prabowo Great job. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air usai menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Presiden Prabowo menyampaikan kedatangannya sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk membela rakyat Palestina, menjaga perdamaian Gaza, hingga dukungan penjaga perdamaian internasional. Pesawat kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 14:39 WIB. Prabowo tiba dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang nampak keluar bersama dari dalam pesawat. Kedatangan Prabowo disambut oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, CEO dan antara Ruslian, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Presiden Prabowo menyampaikan para pemimpin dunia berkumpul dan menyaksikan penanda tanganan gencatan senjata di KTT Perdamaian di Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, dan kedatangannya sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk membela rakyat Palestina, menjaga perdamaian Gaza, hingga dukungan penjaga perdamaian internasional. Kita bisa belajar dari keberanian mereka, keteguhan mereka, kecerdasan mereka dalam membela kebenaran dan keberhasilan mereka dalam membangun peradaban. Salahuddin Al-Ayyubi mengajarkan kita tentang keadilan dan kebesaran hati, selalu melindungi yang lemah, selalu melindungi yang tertindas. Khalid bin Walid, seorang tokoh militer yang tidak pernah kalah. Namun ketika diminta turun dari jabatannya, ia menerima keputusan itu tanpa ragu-ragu. Suatu pelajaran penting bagi kita semua yang memegang peran kepemimpinan hari ini. Umar bin Khattab membangun pemerintah yang adil dan efisien. Ia meyakini untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Ia tidak rela melihat rakyatnya diperlakukan dengan tidak adil, dan ia tidak segan menghukum aparatnya yang lalai dan yang tidak melindungi dan menangani rakyatnya. Okey, ini pun viral ya. Baru saja terjadi ya. Guys, pertanyaan aku guys, apakah mereka tidak tahu yang mic tu masih terpasang? Dan apakah pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Prabowo kepada Donald Trump kan? Dia katanya macam dia nak jumpa anak Donald Trump. Lebih kurang macam tu lah. Ada sesuatu perkara yang Bapak Prabowo nak bincangkan. Mungkin ada benda yang dia tak puas hati lah ya. Okay guys, jadi itulah dia antara beberapa video yang mengesahkan bahawa Presiden Bapak Prabowo dinobatkan sebagai tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia. Okey, tahun 2025. Ini Bapak Prabowo ni urutan dari 18 dari 500 tokoh. Bapak Prabowo nombor 18. Wow, 500 dia nombor 18. Nampak tak? Ini bukan yang mengundi, bukan orang Indonesia aja. Ini memang diundi oleh, boleh dikatakan keseluruhan lah. Okey, kalau diundi hanya orang Indonesia aja yang undi, memang macam tak adil lah. Memanglah Indonesia agak undi presiden mereka kan. Ini tak, ini daripada luar sekali Ini diukur daripada keseluruhan
Jadi tahniahlah untuk Bapa Prabowo. Lagipun kita pun tahu Indonesia adalah sebuah negara yang sangat besar. Itulah kelebihan mereka, mempunyai rakyat yang ratusan juta ramainya, dan boleh dikatakan negara Islam yang terbesar lah ya. Sebab dia ada ratusan juta dan agama yang utama dekat sana adalah Islam, betul ya? Okey, memang jauh berbeza berbanding Malaysia kecil kan, negara pun kecil, penduduk pun hanya 40 juta, 45 juta. Aku pun tak pastilah angka yang sebenar, tapi memang puluhan kali ganda lebih kecil daripada Indonesia lah. Okey, berkenaan dengan Bapa Prabowo yang dijemput oleh Amerika untuk menghadiri sidang untuk perdamaian Palestina ya. Jadi ramai juga yang tanya, ramai juga yang mesej aku, yang PM, bang, kenapa Malaysia tidak dijemput? Aku tahu serba sedikit fakta dia. Okey. Tapi apa-apa pun kita cerita berkenaan dengan Bapa Prabowo dulu. Tahniah untuk Bapa Prabowo kerana telah dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim berpengaruh di dunia, nombor 18 daripada 500 tokoh guys. Aku rasa memang Bapa Prabowo memang layak lah ya. Okey, beliau berucap di hadapan orang ramai di PBB pun dengan penuh semangat. Beliau tidak ada rasa takut untuk menegur beberapa negara Arab. Okey, seperti mana yang kita tengok dalam video tadi, beliau tak takut guys. Okey, kalau beliau rasa salah, beliau akan tegur, beliau akan sebut nama negara tu. Beliau bukan seorang pemimpin yang takut kepada negara-negara lain ya. Itulah dia Bapa Prabowo. Of course lah, kita pun tahu. Okey, mungkin ada yang tidak tahu, mungkin bukan daripada Indonesia lah, mungkin orang Malaysia ada yang tidak tahu. Bapa Prabowo ni bekas tentera ex-military, dan tentera beliau bukan tentera biasa-biasa Bapa Prabowo ni bekas tentera special punya kebolehan. Dan boleh dikatakan macam hebat jugalah ya Bapa Prabowo ni. Sebab itulah beliau ni bukan seorang yang penakut, beliau adalah seorang yang berani, yang tegas. Okey, ex-special force, boleh dikatakan begitulah guys. Okey, jadi aku nak jelaskan kenapa Malaysia tidak dijemput pada hari tersebut hari di mana Bapa Prabowo telah hadir. Okey, di Mesir kalau tak silap aku ya, untuk menandatangani, okey, untuk melihat beberapa pemimpin utama menandatangani proses pendamaian antara Palestina dan negara Arab Yahudi. Okey, Malaysia tidak dijemput kerana Malaysia dalam perjanjian tersebut ada 20 perkara yang dibentangkan oleh Amerika. Okey, 20 perkara yang harus dipersetujui oleh pejuang Palestina, okey, HAMAS, aku tak boleh nak sebut kat sini, dan juga negara haram Yahudi ya. Okey, ada 20 perkara, dan apa yang kerajaan Malaysia nak tak ada dalam 20 perkara tersebut. Malaysia setuju peperangan dihentikan, Malaysia setuju, malah kita bersyukur. Tetapi apa yang Malaysia nak, yang pertama ini yang aku tahu serba sedikit lah. Yang pertama, kerajaan Malaysia nakkan supaya tentera rejim haram Yahudi tersebut keluar terus daripada Palestina, jangan ada dalam tanah Palestina. Tetapi tidak guys, walaupun peperangan telah tamat, itu yang mereka katakanlah. Okey, itu yang Amerika katakan, peperangan telah tamat, tetapi tentera negara haram Yahudi tu masih ada dalam tanah Palestina, dalam bumi Palestina masih ada. Cuma mereka menjarakkan kedudukan mereka. Mereka masih ada guys, mereka tak balik ke negara haram mereka, tidak. Itu yang kerajaan Malaysia tak nak. Kerajaan Malaysia tegas, kami setuju dengan tamatnya peperangan, tapi ada beberapa perkara dalam 20 syarat tu yang Malaysia tak setuju. Kita pun tahulah guys, dunia pun tahu syarat tu memang untung, memang ada keuntungan untuk Amerika dan anak kesayangannya, iaitu negara haram Yahudi. Malaysia tahu, tapi itulah disebabkan ada perkara yang kerajaan Malaysia nak tapi tak ada dalam syarat tu, dalam 20 syarat tu. Disebabkan itulah Malaysia tidak dijemput, kerana
yang dijemput menghadiri persidangan itu adalah mereka yang setuju dengan 20 syarat, termasuklah Indonesia. Aku tidak mengatakan apa-apalah berkenaan dengan Indonesia, sebab itu hak mereka, hak setiap negara untuk setuju ataupun tidak. Okey, tapi Malaysia setuju peperangan dihentikan, tetapi Malaysia tak setuju kenapa askar tentera negara haram Yahudi masih berada di dalam tanah Palestin. Itu saja. Jadi disebabkan itulah Malaysia tidak dijemput. Sebab yang dijemput hanyalah negara-negara yang setuju dalam 20 perkara yang ada dalam perjanjian itu, guys. Okey, jelas ya? Alright, itu saja, guys. Apapun, tahniah sekali lagi untuk Bapak Prabowo, untuk Presiden Prabowo, Presiden Republik of Indonesia, kerana telah dinobatkan sebagai tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia tahun 2025, urut 18 dari 500 tokoh Muslim.